Profil organisasi keagamaan Asosiasi Pendeta Indonesia, paparan dilakukan oleh Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randus Harsanto Adi SMM, MTH, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia. Tahun 2002, suasana pada waktu itu dimanfaatkan secara strategis oleh sebagian kelompok yang intoleran untuk menekan kekristenan di Indonesia. Sehingga tidak sedikit rumah Tuhan dan gereja yang dirusak, dibakar, para hamba Tuhan dianiaya sampai kematian menjemput mereka. Mereka mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Beberapa tokoh Kristen mencermati, menyadari dan merasa terpanggil untuk turun tangan secara langsung dan tidak tinggal diam. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pranowo bersama-sama banyak tokoh pada waktu itu mengumpulkan bersama sekitar 300 lebih sinode gereja dan organisasi Kristen dalam pertemuan dan pelayanan bersama. Akhirnya muncul gagasan utama, yaitu membangun persekutuan para pendeta, hamba Tuhan, penginjil, membangun upaya kerjasama organisasi dan bermitra dengan pemerintah Republik Indonesia. Gayung bersambut ketika Pendeta Dr. Cahyadi David Nugroho sebagai pendiri bersama rekan-rekan, salah satunya Pendeta Yan Masengi dan Evangelis Sakarias, bertemu dalam sebuah kegiatan membahas untuk mendirikan organisasi yang mampu menjawab tantangan gereja dan organisasi Kristen yang ada di Indonesia. Gagasan ini akhirnya memunculkan kehendak bersama dalam kesadaran penuh untuk mendirikan sebuah organisasi. Asosiasi Pendeta Indonesia yang dideklarasikan 31 Oktober 2002 di Jakarta bertempat di Sekretariat Negara Republik Indonesia. Bahwa organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia mengambil keputusan organisasi untuk tidak mencampuri urusan doktrin dan dogma yang ada di masing-masing tubuh Kristus. Kami secara organisasi meyakini bahwa setiap gereja Tuhan memiliki kebijakannya masing-masing. Kami menghargai adanya perbedaan selama masih dalam koridor Alkitab sebagai satu-satunya pedoman utama pengajaran mereka. Semua masuk dalam keselamatan bersama dengan Kristus sebagai kepala atas semua tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Kami memikirkan secara seksama dan hati-hati bagaimana gereja Tuhan dapat bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus di seluruh Indonesia sehingga mengerjakan amanat agung. Organisasi kita taat hukum dan taat asas. Kita memahami bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara akan menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa, sehingga Asosiasi Pendeta Indonesia akan mengambil peran utama dan terdepan untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia di tengah kegelapan yang ada di Republik Indonesia. Visi dan misi organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia adalah sebagai wadah pendeta, gembala, penginjil, dan hamba Tuhan untuk bersama-sama membangun lebih banyak tubuh Kristus dan menyampaikan suara kebenaran. Seperti di Perjanjian Lama, suara kenabian yang ada di masa itu bisa menjadi jembatan utama persatuan antara raja dan nabi. Kami pun mempersiapkan hamba Tuhan untuk menjadi agen perubahan sehingga bangsa dapat maju, bahkan memberikan masukan utama kepada pemangku pemerintah Republik Indonesia. Organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia ini dibagi 3 bagian, yaitu Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang. Legalitas kita, saya katakan kita adalah organisasi resmi dari dan diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum pada tanggal 25 Mei 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga ke depan Asosiasi Pendeta Indonesia dapat bersinergi dan bekerja sama dengan siapapun sesuai dengan koridor organisasi dan menjadi agen perubahan. Saat itu Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia kita yang pertama yang tinggal di Kota Semarang masa pelayanan tahun 2002 sampai tahun 2016, yaitu Pendeta Dr. Cahyadi David Nugroho. Sekarang ini beliau duduk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pendeta Indonesia. Saat ini yang melanjutkan perjuangan beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia masa pelayanan tahun 2016 sampai tahun 2021, yaitu Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randus Harsanto Adi SMM, MTH. Semua organisasi tentu harus taat pada hasil Kongres kedua. Asosiasi Pendeta Indonesia berjalan dengan baik pada tahun 2011. Kongres ketiga dari Asosiasi Pendeta Indonesia berlangsung pada tahun 2016 yang dibuka langsung oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Wiranto SH, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ke-6.
Inilah yang kita hadapi bersama pada hari ini, revolusi mental, pengajaran yang salah, gangguan keamanan, hambatan pembangunan nasional, tantangan gereja adalah kemiskinan, serta maraknya narkoba yang menjadi pembunuh karakter bangsa. Stop kekerasan atas nama agama, kita rasakan baru-baru saja terjadi di tahun 2018, yaitu di kota Surabaya, gangguan keamanan nasional khususnya untuk gereja yang dibom, dan di Kepulauan Riau di Mapolda, serta berbagai kerusakan lingkungan yang luar biasa di bangsa Indonesia. Kita harus mampu membangun budaya kepemimpinan pendeta, gembala, penginjil, dan hamba Tuhan yang memiliki manajemen keuangan dan manajemen gereja yang semakin profesional ke depannya. Selamat berjuang hamba-hamba Kristus. Pakai Asosiasi Pendeta Indonesia sebagai alat Tuhan di zaman akhir ini. Gereja memanggil, organisasi memanggil, negara memanggil. Layani Indonesia dan kerjakan mandat hingga kita melihat bahwa Injil Kerajaan diberitakan sampai ujung bumi. Salam agen perubahan api, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Maranatha.